Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Ibu Anggia yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil observasi tentang kajian klien penghuni lapas. Di sini kami dengan beranggotakan yang pertama Malasari dengan NPM 20201500619, Mutiara Ramadanti dengan NPM 2018015000420, dan Nur Farida 2022015700009, dan yang terakhir Sintania dengan NPM 2022015700007. Nah, baik, untuk pembahasan lebih lanjut saya persilakan untuk teman-teman yang bahas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Nah, sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Nah, sedangkan penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah sekelompok orang yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum. Mereka bisa merupakan narapidana atau napi atau warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Nah, berikutnya tujuan utama lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah yang pertama, membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya yang kedua, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Nah, berikutnya fungsi lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang
Kemudian berikutnya asas-asas lembaga pemasyarakatan atau lapas. Menurut pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lapas. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu lembaga permasyarakatan terbuka dan lembaga permasyarakatan tertutup. Nah, lapas terbuka ini adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap warga binaan pada tahap asimilasi, yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh warga binaan yang bersangkutan. Nah, asimilasi yang dimaksud ini menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Permasyarakatan pasal demi pasal, Pasal 6 ayat 1 alinea kedua. Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu yang disebut dengan lapas tertutup adalah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan sejak ia dipidanakan, dan untuk kasus pidana umum sampai ia dipindahkan ke lapas terbuka untuk mengikuti pembinaan lanjutan. Nah, lalu di sini ada karakter penghuni lapas. Karakter penghuni lapas memiliki tingkat keberagaman sehingga diperlukan yang namanya penggolongan dan pengklasifikasian. Nah, klasifikasi ini adalah pengelompokan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar yang pertama jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penghuni lapas. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini bisa disebabkan dengan adanya kemiskinan. Nah, kemiskinan, individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan cenderung mengalami kesulitan ekonomi dan dapat tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu, ketidaksetaraan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok-kelompok sosial dapat menciptakan ketidakpuasan dan frustasi yang pada gilirannya dapat menjadi pemicu kejahatan. Lalu ada faktor individu. Faktor individu ini bisa terjadi karena gangguan mental. Nah, individu dengan masalah kesehatan mental mungkin rentan terhadap perilaku kejahatan, terutama jika tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Lalu ada kurangnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada keterbatasan peluang pekerjaan dan meningkatkan resiko terlibat dalam kegiatan kriminal. Nah, lalu yang terakhir ada faktor sosial. Ketidaksetaraan sosial
Jadi adanya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, baik berdasarkan gender, ras, atau kelas sosial, dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang mendorong kejahatan. Nah, lalu ada gangguan sosial. Kondisi sosial yang tidak stabil seperti konflik, perang, atau ketidakstabilan politik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan. Lalu ada deskripsi lapas. Nama: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bogor, penjara di kota. Alamat: rutan atau penjara Jalan Paledang nomor 2 RT 01 RW 01 Paledang, Kecamatan Bogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16124. Nah, jumlah penghuni ada 532 orang. Kasus terbanyak ialah narkotika. Fasilitas yang ada di Lapas Paledang ini ada kamar dan kamar mandi, fasilitas alat air bersih. Nah, luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi dengan 4 balok bangunan yang berbentuk 4 persegi panjang. Lalu luas lahan ada 8.000 meter persegi. Deskripsi narasumber. Nama Aceh, umur 38, tempat tinggal Kampung Kadaung, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Kedudukan KA Lapas atau sipir. Permasalahan yang sering muncul di dalam Lapas Paledang ini ialah 1. Stabilitas keamanan lapas yang tidak kondusif diakibatkan karena fasilitas kurang memadai. 2. Kurangnya pegawai sipir menyebabkan seringnya terjadi narapidana yang melarikan diri dari lapas. 3. Akibat lingkungan yang kurang kondusif, banyak warga binaan di dalam lapas yang sering mengalami perkelahian, terserang penyakit, hingga meninggal, hingga terjadinya kasus bunuh diri. 4. Akibat over kapasitas yang 4 kali melampaui batas normal, sulit untuk melakukan pengawasan dalam arti menyeluruh. Analisis kebutuhan. Setiap narapidana pasti membutuhkan yang namanya motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi, di sini para narapidana terutama akan diberikan layanan berbasis Islami, yaitu pengajian jika dia muslim, dan jika non-muslim akan diberikan pula tentang kerohanian sesuai ajarannya. Para narapidana akan diberikan siraman rohani sehingga mereka akan lebih merasa bisa menghargai arti hidup yang nyaman, aman, dan lebih baik. Membangun rasa semangat baru untuk bisa menjalani hidup semestinya sesuai ajaran agama masing-masing. Layanan individu tujuannya untuk lebih memfokuskan diri tiap orang mendapatkan motivasi hidup. Layanan kelompok di sini akan memberikan layanan kelompok untuk para narapidana di bawah bimbingan dan arahan dari konselor. Potensi yang dapat dikembangkan terhadap warga binaan di dalam lapas ialah 1. Memberikan pondasi keimanan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat dulu. 2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. 3. Meningkatkan kekreatifan dalam diri dengan mengikuti program yang diberikan di dalam lapas. 4. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar. Kendala yang dihadapi saat wawancara, yang pertama, peraturan lapas yang ketat.
Yang kedua, prosedur untuk melakukan observasi atau wawancara yang lumayan ketat sehingga tidak mudah untuk mendapat izin wawancara penghuni lapas secara langsung. Layanan BK yang dapat diberikan, yang pertama konseling individu. Konseling individu yaitu layanan yang memungkinkan seorang klien bertemu secara langsung dengan seorang konselor untuk membahas penyelesaian masalah pribadi yang diderita oleh klien. Tujuan umum dari konseling individu adalah untuk membantu klien merekonstruksi masalah mereka, menjalani gaya hidup mereka, dan mengurangi harga diri negatif pada dirinya, dan juga bantu klien memodifikasi persepsi mereka tentang lingkungan sehingga mereka dapat mengarahkan tindakan mereka dan mengembangkan lagi minat sosial mereka. Yang kedua, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu layanan konseling yang ditawarkan dalam suasana kelompok yang menggunakan dinamika kelompok dan memiliki hubungan konseling yang hangat, terbuka, toleran, dan bersahabat. Layanan ini dirancang untuk membantu satu orang dengan orang lain untuk membantu dengan masalah yang mereka hadapi dan berusaha untuk menjadi profilaksi dan kuratif. Konseling kelompok juga tentang mengartikulasikan dan memahami masalah klien, sehingga konselor juga mengkaji penyebab masalah dan mencoba memecahkan, mendiagnosis, dan menindaklanjuti masalah tersebut. Tujuan dari konseling kelompok adalah mengajarkan anggota kelompok untuk bisa public speaking yang baik di depan orang banyak, mengajarkan anggota kelompok untuk memiliki sikap yang toleran kepada teman-teman sebayanya, pengembangan bakat dari setiap anggota kelompoknya, menyelesaikan masalah kelompok. Berikutnya layanan orientasi, di mana narapidana harus diberikan pemahaman lingkungan baru, lembaga pemasyarakatan agar mereka dapat menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar perannya di lingkungan yang baru. Layanan informasi, konselor atau pembina lapas dapat memberikan berbagai informasi yang dapat menambah pemahaman dan keterampilan narapidana dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang dihadapi para narapidana. Layanan penempatan dan penyaluran. Konselor dan pembina lapas dapat menempatkan dan memberikan penyaluran yang tepat seperti bidang pekerjaan atau latihan tertentu yang sesuai dengan kondisi diri narapidana, yang memungkinkan mereka tidak akan mengalami berbagai kecemasan dan kesulitan ketika berada di lingkungan baru, termasuk kecemasan sosial. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.